4, 5, dan 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmatnya lah kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka sosialisasi percepatan untuk vaksin anak sekolah terutama usia 6 sampai 11 tahun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Turdi. Di sini kami didampingi oleh Pak Pasaribu. Kami sebagai perwakilan dari Polsek untuk melaksanakan sosialisasi masalah percepatan untuk anak sekolah. Di sini kami akan menjelaskan dasar pelaksanaan untuk vaksin anak sekolah. Yang pertama, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan virus corona 19. Yang kedua, surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa kita harus mendukung percepatan vaksin anak usia 6 sampai 11 tahun untuk mencegah terjangkitnya khususnya varian baru Omikron yang sedang merajalela di kota hitungannya di Jawa, di Jakarta ini Omikron sudah mulai merambah. Kemudian di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang guna vaksin untuk anak. Yang pertama, untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau mempercepat tercapainya herd immunity terhadap COVID-19. Jadi izin Bapak Ibu, di antara Bapak dan Ibu ada yang belum vaksin nggak? Ada nggak yang belum vaksin nih? Ada kali ini. Di sini arti kata herd immunity. Ada yang paham herd immunity itu apa? Ada yang paham? Jadi dijelaskan herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kelompok kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan minimal 80%. Nah, di sini kami jelaskan bahwa dalam satu kelompok, ini misalnya anak sekolah nih ya, dalam satu kelompok kalau sudah 80% divaksin, ini kan sekian persen 80% itu kan mempunyai kekebalan tubuh untuk penyakit di COVID ini kan. Jadi seandainya salah seorang yang belum vaksin terkena atau tertular virus COVID, jadi dia tidak menyebar ke siswa lainnya. Jadi terputuslah di situ. Itu 80%. Alangkah bagusnya kalau 100% dalam satu sekolah, dalam satu kelas tervaksin. Jadi virus COVID itu tidak sempat masuk ke lingkungan sekolah. Begitu anggapannya. Untuk yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh virus corona 19 karena ditemukan pada akhir tahun 19. Virus ini sebenarnya nama betul virus ini yang mengakibatkan kita sakit itu banyak. Kita tabrakan itu bisa sakit, luka itu bisa sakit. Kita kena bakteri itu kuman penyakit. Itu bisa infeksi, bisa sakit. Kena parasit, cacing, dan kawan-kawan yang itu bisa sakit. Dan ada yang namanya virus. Ini yang mengakibatkan kita sakit. Yang lain bisa diobati. Nama betul virus ini sebenarnya tidak ada obatnya. Makanya menakutkan. Tidak ada obatnya, tetapi dapat kita tangkal, kita cegah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. HIV itu virus
dari zaman Tok Adam udah ada. Hepatitis, sakit kuning, sakit liver itu dari zaman Tok Adam itu udah ada. Nah benda ini baru. Tak tahu lah yang membuat siapa. Yang jelaslah ciptaan Tuhan, kene Pak. Semua ini ciptaan Tuhan. Nggak ada ciptaan manusia. Rekayasa saya kurang paham lah. Ya nyawa itu adanya cuma Tuhan yang menciptakan. Kita orang beragama kita harus yakin bahawa benda itu ada. Kenapa mengakibatkan sakit? Mun kita nengok kan bah, benda hantu apa kita tak tahu. Tapi kalau diperiksa pakai alat tertentu, itu tuh ada, kerana dia bernyawa. Kita pun tak bisa lihat kalau gini benda nempel di mana-mana, kerana sangat kecil ukurannya. Satu itu. Kedua, gejalanya apa? Macam kita demam batuk pilek biasa nam. Tapi biasanya kalau orang yang punya komorbid atau punya penyakit bawaan tertentu, misalnya orang ada TBC, orang perokok berat, jangan percaya ya dengan hoknan obatnya dengan rokok dan kena bakar di mati pemula. Paru-paru kita itu lebih rentan kalau kita perokok. Udah rusak sel-selnya, jadi kalau ada kuman tuh tidak dapat makannya. Orang kena ngapa yang di belakang ketawa lah ya, yalah, pasti dia merokok. Dah apa mah, kalau mau merokok boleh, tapi di lapangan, jangan dengan anak cucu, jangan sampai bergabung dengan anak cucu. Jadi kalau sakit kita seorang mah. Terus orang kencing manis, orang darah tinggi, orang gagal ginjal, itu lebih berat kalau kena coronavirus karena dia daya tahan. Maka kami akan menilai kalau misalnya memang ada, berarti kami tidak melakukan vaksinasi. Kalau ada penyakit tertentu, menurut saya memang harus dikonsulkan ke dokter anak dulu untuk memberi rekomendasi anak ibu baru bisa divaksin. Kalau tidak, kami tidak akan melakukan vaksinasi. Jadi yang divaksin adalah orang, anak yang sehat secara fisik. Kalau secara mental anak itu tetap masuk sekolah, berarti mentalnya bagus. Kalau orang gila aja memang wajib divaksin karena dia mudah tertular, dia berkelayakan kemana-mana. Nah, apabila divaksin harapannya satu, anak kita masih bisa, kita semua masih bisa kena virus COVID ini, tetapi lebih ringan, tidak sampai sakit berat, tidak sampai insya Allah tidak sampai meninggal karena virus ini. Kedua, tidak menularkan sesama kawannya, ataupun menularkan misalnya di rumah ada datuk-datuk yang tidak bisa divaksin misalnya karena penyakit tertentu, dia tidak menularkan ke datuk neneknya yang memang sudah lanjut usia. Ketiga, dari dinas pendidikan itu tetap ada kriteria wajib tatap muka atau tidak. Kalau satu ada nih, semua misalnya satu kelas nih ada yang positif, sekelas ini diisolasi dulu 14 hari dilakukan swab. Tidak sekolah di anak kita. Tidak nyaman nak ngajarin anak di sekolah. Nah, saya ini dokter, belajar yang paling lama ambil pun. Kalau mengajari anak saya kelas 3, uyang gak angkali otak saya tadi. Karena beda ilmunya. Teknik mengajar itu kan beda. Aku mengajar agamanya, tidak ahlinya, saya pun tidak bisa. Berat, bagi saya berat. Kalau anak saya yang ngajar di rumah. Terus yang terakhir adalah terbentuknya herd immunity tadi. Jadi terjadi kekebalan dalam suatu kelompok. Kalau 80% kita ini dalam suatu kelompok sudah dilakukan vaksinasi, maka 20% akan aman. Yang 20% ini bah. Tapi
Tapi bukan berarti kita yang udah saya mau jadi yang 20% ya. Lalu ada yang mau vaksin. Nah, udah rasa saya penjelasan saya ini cukup panjang lebar. Oh ada gitu. Yang ibu bapak takutkan sebenarnya